Ya, kita mendengar bahwa beberapa waktu yang lalu ada niatan inisial NM ingin pergi ke luar negeri. Nah, itu salah satu niatan ingin melarikan diri, ya, bukan kami ya. Yang kedua, soal unsur objektifnya tentang ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Nah, kemudian unsur subjektif yang saya katakan menjadi objektif yaitu pergi ke luar negeri. Yang satu lagi adalah persoalan melakukan pidana lain, ya. Jadi saya pikir penyidik itu tidak, ya kami berharap jangan berlama-lama lagi untuk melakukan penahanan terhadap inisial NM sebagai tersangka dan inisial IM. Ya, baik. Jadi sebenarnya kami sudah mendapatkan pemberitahuan secara resmi, ya, berbentuk SP2HP dari pihak penyidik Polda Metro Jaya terkait bahwa saudari inisial NM ini dan saudara inisial IM sudah menjadi tersangka dan akan dilakukan pemanggilan untuk dimintai keterangan. Beberapa waktu lalu kami sudah mendapatkan informasi itu. Nah, kemudian kalau melihat dari sikap klien kami, saya sering sampaikan kepada media dan kepada siapapun bahwa klien kami ini adalah seorang berprofesi dokter yang paham hukum acara. Sehingga kalau menyikapi informasi tentang ketersangkaan inisial NM dan IM, beliau itu beranggapan itu sudah wajar. Kenapa? Karena pada saat klien kami itu melaporkan pertanggal 3 Desember 2004, kami sudah menyiapkan alat bukti yang sifatnya terang benderang, ya, bukan kabur, bukan obscure. Jadi ketika misalnya kami sudah menyiapkan alat bukti yang sudah terang benderang dan kemudian ini dalam tahapan sudah 2 bulan, kurang lebih 2 bulan ya, dan menjadi tersangka, itu hal yang wajar. Kenapa? Karena penyidik itu tidak akan susah lagi untuk mengkait-kaitkan peristiwa pidananya terhadap persangkaan pasal yang dibuat dalam laporan klien kami tertanggal 3 Desember 2004. Tetapi kalau misalnya ada yang menggiring opini bahwa penyidik itu dibayar, kemudian dicawer berapa dan sebagainya, itu mohonlah ya masyarakat, mohon cerdas sedikit. Kita punya rule of the law, ya, hukum acara, sebagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 terkait KUHP, tentang KUHP ya. Kemudian Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019. Tahapan-tahapan lidik dan tahapan-tahapan sidik itu sudah dilalui oleh pihak penyidik. Bahkan keikutsertaan dari klien kami secara kooperatif itu mendukung dari pekerjaan penyidik. Jadi kalau ada yang menyatakan bahwa ini pakai sewa-sewaran, itu saya anggap itu sebuah berita yang hoax dan fitnah. Seperti itu dia. Ya, jadi agenda kita ke rapat dengar pendapat umum Komisi 9 adalah sebenarnya ingin menyampaikan peristiwa-peristiwa tentang narasi overclaim yang kita anggap itu adalah perbuatan hukum, ya. Overclaim itu kenapa kita katakan perbuatan hukum? Karena tidak sesuai sebagaimana ketentuan Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2022. Nah, itu yang pertama kita harapkan agar Komisi 9 membuat sebuah rekomendasi terhadap itu, kemudian BPOM membuat surat edaran agar setiap orang ya di Republik Indonesia, siapa saja, barang siapa, tidak boleh menggunakan narasi overclaim. Kalau kemudian menggunakan narasi overclaim dan melakukan uji mandiri, itu adalah merupakan perbuatan hukum. Itu rekomendasi pertama yang kita harapkan. Nah, kemudian rekomendasi kedua yang kita harapkan tadi agar nanti disampaikan kepada Menteri Kesehatan oleh Komisi 9 sebagai mitranya adalah terkait pencabutan STR dari dokter detektif alias Dr. Samira yang kami anggap sudah melanggar kode etik kedokteran, kemudian sudah melanggar sumpah dokter dan sudah melanggar fatwa MKEK 029 tahun 2021. Seperti itu dia. Ya, jadi
laporan terhadap doktif yang dilakukan oleh yang bukan klien kami tapi pihak lain itu kan sebenarnya kan tidak ada kaitannya terhadap klien kami, tetapi perlakuan atau perbuatan hukum yang hampir sama dengan klien kami yang di Medan ya, di Dr. Andreas di Situngkil. Dan soal keterkaitan doktif ya alias Dr. Samira terhadap laporan klien kami yang di Polda Metro Jaya atas nama Reza Gladys, itu sebenarnya kami anggap adalah pengembangan penyidikan terhadap dua peristiwa ya yang kita duga adalah pemerasan yang terjadi dengan dua waktu yang berbeda seperti itu. Ya harapan klien kami sebenarnya paling utama adalah berhentinya huru hara ini. Ya berhentinya huru hara ini dengan cara agar penyidik segera melakukan penahanan terhadap terlapor yang sudah menjadi tersangka sekarang ini ya. Kenapa? Karena kalau kita berbicara dari unsur pasal 21 KUHP, perbuatan tersangka ya si inisial NM dan IM ini sudah memenuhi unsur 21 KUHP. Ya kita mendengar bahwa beberapa waktu yang lalu ada niatan inisial NM ingin pergi ke luar negeri. Nah itu salah satu niatan ingin melarikan diri ya, bukan kami ya. Yang kedua soal unsur objektifnya tentang ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Nah kemudian unsur subjektif yang saya katakan menjadi objektif yaitu pergi ke luar negeri. Yang satu lagi adalah persoalan melakukan pidana-pidana lain ya. Jadi saya pikir penyidik itu tidak ya, kami berharap jangan berlama-lama lagi untuk melakukan penahanan terhadap inisial NM sebagai tersangka dan inisial IM sebagai tersangka karena akan menciptakan peristiwa-peristiwa hukum yang lainnya seperti itu dia. Ya jadi itu hak tersangka inisial NM, soal bagaimana dia menggunakan hak dia itu tergantung dari penilaian penyidik ya. Jadi jelas disebutkan di pasal 18 Undang-Undang 2 tahun 2002 bahwa penilaian itu kembali diserahkan kepada penyidik. Apakah penyidik nanti menghormati apa yang diperlakukan oleh tersangka NM ini atau tidak? Ya kita lihat. Tetapi kami berharap bahwa penyidik itu segeralah ya melayangkan panggilan kedua, jangan sampai 3 Maret untuk menghindari peristiwa-peristiwa hukum yang lainnya. Iya dong. Jadi kita dalam hal ini sudah pasti melakukan permohonan melakukan pendesakan terhadap pihak penyidik Polda Metro Jaya. Nah, tujuan kita sederhana, mendukung proses penyidikan untuk segera dipercepat dan tidak menimbulkan narasi-narasi yang lain sehingga kehormatan Polri dapat dijaga dalam hal ini, tidak digiring-giring lagi oleh tersangka-tersangka yang